Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insani Dunar Hayati, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam 2018 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas tentang kepemimpinan Muhammadiyah. Dalam hal ini adalah tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri berdiri di Kampung Kauman Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Tokoh yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama Muhammad Darwis. Melihat kondisi umat yang dipenuhi dengan ajaran mistis, beliau ingin mengembalikan umat Islam pada pedoman Al-Quran dan Hadis. Namun usaha beliau banyak penolakan dari masyarakat, sampai langgar peninggalan ayahnya dibakar dan dirubuhkan secara paksa. Namun usaha itu memiliki jalan tengah saat Hamengkubuwono ke-7 menyarankan Ahmad Dahlan untuk berhaji yang kedua kali dan memperdalam ilmu agamanya. Muhammadiyah pada saat itu mempunyai 4 gerakan, yaitu tabligh, pengajaran, penolongan kesengsaraan umum, dan pustaka. Beliau juga sosok yang menginspirasi murid-muridnya. Beliau sosok yang pantang menyerah dan ulet dalam usahanya. Tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim adalah adik ipar dari Ahmad Dahlan. Beliau adalah sosok yang teguh dan berilmu tinggi. Menjadi second generation itu tidak mudah, karena pada saat itu Kiai Haji Ibrahim selalu dibanding-bandingkan dengan pemimpin yang sebelumnya yaitu Ahmad Dahlan. Pada saat kepemimpinan beliau, muncul ideologi-ideologi baru, yaitu ideologi komunis, PKI, dan PNI. Tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Hisham. Beliau merupakan fondasi besar dalam dunia pendidikan. Bahkan beliau juga mendapat penghargaan dari pemerintah kolonial dalam bidang keilmuannya. Karena beliau mempresentasikan generasi tua, sedangkan anak muda menuntut regenerasi, beliau hanya menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 3 tahun dan digantikan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Tokoh yang keempat adalah Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur memiliki basic pendidikan dari pesantren ke pesantren. Beliau juga sangat suka membahas tentang tanah air dan politik. Kiai Haji Mas Mansur adalah sosok yang sangat teguh dalam memimpin dan sangat ulet dalam dunia pendidikannya. Tokoh yang kelima adalah Ki Bagus Kusumo. Ki Bagus Kusumo pernah menjadi Ketua Tabligh Muhammadiyah pada tahun 1922 dan pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1942 hingga 1953. Pokok pikiran Ahmad Dahlan yang dirumuskan oleh beliau mengarah tentang gerakan Muhammadiyah dan kini menjadi mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Tokoh yang keenam adalah Yunus Anis. Bermula dari pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah, beliau tak segan turun ke tengah masyarakat untuk penyebaran Muhammadiyah. Beliau juga mendirikan banyak PCM di sana dan mengawal gagasan kepribadian Muhammadiyah. Tokoh yang ketujuh yaitu Kiai Haji Ahmad Badawi. Pada saat kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi, Muhammadiyah dihadapkan dengan isu politik. Karena isu politik itu, Kiai Haji Ahmad Badawi diangkat menjadi penasihat pribadi Ir Soekarno. Pada saat meninggal, beliau masih menjabat sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1969 hingga 1971. Tokoh yang ke-8 yaitu Kiai Haji Fakih Usman. Beliau berasal dari keluarga santri yang taat agama. Keterlibatan di Muhammadiyah berawal pada tahun 1925 sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah di Jawa Timur. Beliau memberi contoh welas asih, bermuhammadiyah dengan sikap yang teduh, ramah, dan bersahaja. Tokoh yang ke-9 yaitu Kiai Haji Ahmad Azhar Basir. Beliau menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari hasil muktamar di Semarang tahun 1990. Dalam kepemimpinannya, Muhammadiyah menjadi sangat intens dalam memunculkan kegiatan seperti kajian, kegiatan sosial, dan yang lainnya. Tokoh yang ke-10 yaitu Profesor Dr. Haji Amin Rais. Beliau adalah tokoh yang cerdas dan sangat kritis. Kehadirannya di Muhammadiyah dengan segala gagasan-gagasan beliau
berhasil mengukuhkan beliau menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1993. Namun jabatan beliau harus dilepas saat beliau harus aktif dalam dunia politik. Tokoh yang ke-11 yaitu Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Selain menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat, beliau juga sebagai Dewan Pertimbangan Agung. Juga beliau aktif sebagai staf pengajar di IKIP Yogyakarta. Menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada saat itu adalah suatu keharusan, karena Amin Rais terlibat dalam aktivitas politik dan beliau harus menggantinya. Tokoh yang ke-12 yaitu Profesor Dr. Din Syamsuddin. Awal beliau bermuhammadiyah dimulai saat beliau menjadi Ketua Umum Sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Ketua Umum Pimpinan Pemuda Muhammadiyah. Beliau juga sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah dan berhasil menjadikan beliau Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah pada saat itu. Tokoh yang ke-13 yaitu Profesor Dr. Malik Fajar. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Kabinet Gotong Royong. Bahkan pada saat usia 67 tahun, beliau masih menikmati menjadi dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Malang. Tokoh yang ke-14 yaitu Profesor Dr. Bambang Sudibyo. Beliau adalah Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Beliau juga mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beliau adalah tokoh yang ulet dalam bidang bisnis dan dalam bidang politik. Tokoh yang ke-15 yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Muqaddas. Beliau menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1971 dan menjadi Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah pada tahun 1990 hingga 1995. Beliau juga pernah menjabat sebagai Pembina Bidang Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2000 hingga 2005 dan menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005 hingga 2010. Tokoh ke-16 yaitu Dr. Andes Dahlan Rais. Beliau adalah sosok adik kandung dari Amin Rais dan menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1982. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Jawa Tengah dan aktif dalam Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia. Tokoh yang ke-17 yaitu Dr. Haidar Nasir. Kiprah beliau di Muhammadiyah dimulai saat menjadi anggota pada tahun 1983 dan menjadi Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada tahun 1983 hingga 1986. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Departemen Kader Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1985 hingga 1990. Beliau juga menjabat sebagai mantan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah di tahun 2000 hingga 2005 dan menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di tahun 2015 hingga 2020. Keseharian beliau menjadi dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.